Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Pagi ini kita servis kipas angin yang kadang-kadang kalau nunduk itu susah untuk muter. Kita bongkar, kita analisa. Kebetulan ini udah saya bongkar. Analisanya adalah bushing bergesekan dengan as rotor. Ini as rotornya udah baret, akhirnya timbullah gap. Apa sih tujuannya kipas angin itu memakai bantalan asnya pakai bushing, bukan pakai bearing? Jadi kalau pakai bushing itu setelah terjadinya aus, maka si kipas itu tidak berisik. Tapi kalau pakai bearing, saat bearingnya rusak, pelornya aus, maka dia akan berisik, tidak senyap. Jadi tidak nyaman untuk rekomendasi yang ditujukan untuk sunyi, kipas yang sunyi gitu, putarannya kencang tapi sunyi. Keausan as ini menimbulkan gap, akhirnya timbullah tidak simetris, tidak lurus poros senternya. Maka si kipas, si rotor ini saat pergerakan awal dia susah untuk melakukan pergerakan awal walaupun ditopang pakai kapasitor. Tapi keburukannya kalau pakai bearing, dia mutar tapi berisik. Makanya hotel-hotel yang rekomendasinya untuk sunyi, senyap, AC-nya dingin, itu rekomendasinya adalah fan coil yang pakai bushing. Tapi jika ada hotel atau penginapan atau tempat-tempat yang butuh sunyi itu pakai bearing, kayak misalkan apartemen atau hotel-hotel yang kecil yang masih pakai AC, saat ini terjadi kerusakan, maka akan timbul bunyi berisik, menimbulkan tidak nyaman untuk beristirahat, tidur. Nah, cara ngatasinya bagaimana? Ini asnya udah baret, maka kita untuk sementara pakai stempel grease atau paslin bahasa bengkelnya. Yang lebih tepatnya adalah ganti bushing. Bushing ini nilainya harga 5.000 per satu pieces, kalau untuk 2 pasang 10.000. Nah, setelah kita bongkar, ini gulungan masih awet, masih bagus. Kapasitornya nilainya 1,5 mikrofarad. Nah, kita lihat juga untuk dayanya itu 50 watt. Nah, ini akan menghabiskan 50 watt. Untuk insulasinya grade E. Nah, kita belajar juga untuk mengenal bahwasanya gulungan stator, gulungan tetap itu ada beberapa tipe, yaitu ada insulasi grade A, B, E, F, H. Nah, di sini grade-nya E. Grade E itu berarti ini limitasi panas di gulungan ini dibatasi, yaitu antara 80 sampai 120. Nah, biasanya ini dilengkapi dengan termis. Saat dia udah mencapai suhu itu, dia akan putus. Tapi kalau tidak putus, maka gulungan ini gosong, pastikan terbakar, mati.
Jadi ini grade-nya agak lumayan tinggi. Jadi saat ini terjadi keausan, ini tapi timbul gesekan panas, ini menimbulkan panas juga, atau emang udah umur yang insulasi lapisan email sudah mulai rapuh, maka masih tertolong karena ini grade-nya 80 sampai 120. Ini putarannya 1200 R per min, artinya 1200 rotari putaran per menit. Per menit menghasilkan 1200 putaran, 200 kali putaran. Ini kita akalin dulu pakai stem pad atau grease. Mari teman-teman, kita kasih stem pad dulu, baru kita install lagi. Ini udah saya kasih stem pad atau grease. Kenapa saya kasih di bagian dalamnya? Biar tidak pas saat kita pasang lagi. Lalu kita pasang. Ada pilek. Nah, udah kita pasang. Jangan terbalik kawan. Ini AC-nya ada di sini ya, lurusannya. Nah, kita masukkan. Udah. Udah kita pasang kembali. Rotor udah dipasang di dudukannya. Kita pasangkan baut di sisi. Untuk kita coba. Kita tambahin sedikit di bagian atas untuk melumas saat sudah. Stop dulu. Bukannya lalu kita kunci ya, tidak lepas rotarinya. Dulu kita pasang pin, kita masukkan kembali. 14. Ini kotor begini kawan, jangan dibiarkan, kita upayain, kita bersihkan agar tidak menjadi lembab. Masuk keluar bodi luarnya. Kita pasang covernya agar tidak lari. Kita baut sesuai dudukan awal. Ini bahaya tadi kawan kalau misalkan sampai jemplung. Pelan-pelan. Baut kita pasang sempurna. Kita kencangkan sesuai torsinya aja ya, jangan terlalu kencang karena plastiknya pasti akan berimbas, pecah. Finishing kita jangan lupa pasang safety covernya biar tidak mencederai tangan. Mari kita tes.